نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ويا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuja dan memuji kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu serta senantiasa melimpahkan menganugerahkan rahmat, inayah, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmat kehidupan bagi kita. Hingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan, menunaikan dan menegakkan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya diberikan ganjaran. Amin Allahumma amin. Begitupun senantiasa salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa tercurahkan. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa di barisan beliau, berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai pada saatnya selaku umat beliau insyaallah kita mendapatkan pembelaan berupa syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Wa insyaallah pada saatnya bersama-sama beliau, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selaku khatib pada hari ini berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Mari bersama-sama kita senantiasa menjaga bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tidak lain mari kita laksanakan, kita tunaikan dan kita tegakkan setiap apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi di samping itu mari kita tinggalkan, jauhi dan jangan kita kerjakan sekecil apapun itu kalau itu larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham, kita sadar dan kita tahu sekecil apapun yang kita lakukan pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sedikit dan sekecil apapun nikmat yang kita nikmati pada saatnya akan dipertanyakan Allah. Dan ketika semua itu terjadi tidak ada bekal terbaik kita melainkan at-taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mari kita senantiasa berbekal menghiasi aktivitas keseharian kita dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, ketika saatnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan semuanya, maka bekal terbaik kita tiada lain adalah at-taqwa. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kitab yang berjudul Anisul Mukminin, sang pengarang Syekh Shafiq Sa'dullah Al-Mukhtar menuliskan satu kisah tentang seorang yang merupakan keturunan daripada Umar bin Khattab, yang tepatnya adalah cucu beliau dari anak beliau Abdullah. Maka lahirlah seorang yang ketika itu sudah terkenal dengan kezuhudannya, ahli ibadah, ahli qiyam, ahli siyam,
Beliau adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kisah yang terjadi ketika itu di Masjidil Haram atau tepatnya di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Seperti biasa, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pada hari itu sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ka'bah, beribadah dengan khusyuknya. Maka tiba-tiba datanglah khalifah yang sedang berkuasa pada saat itu, yakni Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan para pengawalnya. Dan dengan seketika sang khalifah melihat keberadaan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab yang sedang munajat kepada Allah, ibadah dengan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sang khalifah mendekati Salim yang ketika sedang beribadah ditunggu oleh sang khalifah sampai tuntas dan selesai dari munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai dari segala aktivitas ibadahnya, zikirnya, maka sang khalifah menegur Salim dengan satu ucapan yang cukup membuat Salim ketika itu terkejut. Ya Salim, salni hajatan. Wahai Salim, silakan kau utarakan apa hajat, apa yang kau inginkan, atau apa kebutuhanmu kepada, maka akan aku berikan. Maka Salim tidak dengan serta-merta langsung menyambut dan menjawab tawaran sang khalifah yang cukup menggiurkan itu, yang siap memberikan apapun hajat dan kebutuhan Salim ketika itu. Untuk pada satu saat Salim mengangkat wajahnya dan menatap wajah sang khalifah seraya berkata, ya khalifah, inni astahyaitu an as'ala ghayr wa ana fi baiti. Ya khalifah, aku malu untuk minta kepada selain dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada saat ini aku sedang berada di rumahnya. Jawaban yang keluar dari lisan Salim di luar dugaan sang khalifah. Maka berlalulah Salim. Tetapi sang khalifah tidak patah arang, tidak menyerah begitu saja, dikejar Salim sampai keluar dari Ka'bah, bahkan Masjidil Haram ketika itu. Lantas kembali disampaikan kepada Salim, ya Salim, nahnu al-an fi kharijil Ka'bah, salni hajatan. Ya Salim, kalau tadi di dalam Ka'bah, di rumah Allah, sekarang kita di luar Ka'bah, di luar rumah Allah, salni hajatan. Utarakan apa yang kau inginkan, kebutuhan apa yang kau perlukan, hajat apa yang kau butuhkan, silakan minta kepada. Maka Salim balik bertanya, ya khalifah min sya'ni dunia awil akhirah. Ya khalifah, ini urusan dunia atau urusan akhirat? Min sya'ni dunia, tentu saja tentang urusan dunia ya Salim. Kau minta apa saja silakan. Bisa meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia ini. Bertambah terkejutnya sang khalifah dengan jawaban yang luar biasa meluncur dari lisan Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Salim di atas yang hanya sepintas dengan dialog singkatnya bersama sang khalifah, kita selaku orang-orang yang beriman mengaku betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa ibrah, pelajaran serta hikmah yang bisa kita ambil dari dialog tersebut. Yang pertama, ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mulai dari sekarang gantungkan semua harapan-harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita besarkan harapan kita kepada selain Allah. Jangan coba-coba kita menggantungkan semua keinginan dan hajat-hajat hidup kita kepada selain Allah, karena semuanya makhluk dan bersifat fana dan musnah. Karena ketika kita menggantungkan semua harapan-harapan kita, semua hajat-hajat hidup kita sebesar-besarnya kepada selain Allah, maka bersiaplah pada satu saat kecewa yang akan kita tuai, apapun itu. Tetapi ketika kita menggantungkan semua harapan kita, keinginan kita, kebutuhan hidup kita, belum kita mintakan kepada yang lain, tapi terlebih dahulu kita mintakan kepada Allah, kita gantungkan semuanya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah,
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menyatakan, aku sudah pernah merasakan hampir semua kepahitan dunia. Tetapi dari sekian banyak kepahitan dunia itu, yang paling pahit adalah berharap kepada selain Allah, terutama berharap kepada manusia. Imam Syafi'i rahimahullah juga beliau mengatakan, ketika hatimu terlalu berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tancapkan di hatimu betapa tidak menyenangkannya pengharapan itu, supaya kau kembali hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun harapan yang kita gantungkan kepada apapun, kepada siapapun, semuanya akan musnah, hilang dengan waktu. Maka ketika semua tempat kita berharap itu musnah, maka hilanglah juga harapan-harapan kita. Berharap supaya orang memperlakukan kita dengan baik, melakukan kita dengan terhormat, tidak mendapatkan itu, kecewa kita. Berharap orang menolong kita dan tidak mendapatkan pertolongan, kita kecewa kita. Berharap orang lain bisa mengusahakan atau menyelesaikan urusan-urusan kita, tidak terselesaikan dengan orang yang kita harapkan, kecewa kita. Oleh karena itu berharaplah selalu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Salim, dialog Salim dengan sang khalifah, jangan pernah kita merendahkan derajat diri kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada mereka yang hanya memiliki harta dunia, kepada mereka yang hanya memiliki jabatan yang sementara itu. Karena Allah SWT telah menyatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kau merasa rendah, jangan pernah kau merasa hina, jangan pernah kau merasa berduka dan bersedih di dalam hatimu jika engkau merasa menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan, wa antumul a'launa, antum lebih tinggi, kalian lebih tinggi, kalian lebih terhormat ketika kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya karena dunia yang secuil itu, dunia yang sedikit itu, jangan karena hanya jabatan yang dimiliki oleh orang itu, lantas kita rendahkan harga diri kita serendah-rendahnya di hadapan Dia. Yang tidak semestinya selaku orang beriman kita lakukan demikian itu, yang tentu saja hanya pantas kita lakukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran dan hikmah dari kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab di atas. Ketika kita sedang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbendaharaan dunia, entah itu nikmat harta, nikmat jabatan, maka jangan petantang petenteng, jangan mentang-mentang, jangan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang petantang petenteng, orang yang mentang-mentang sedang berharta maka menghinakan orang yang tidak berharta, mentang-mentang tidak sedang terhormat maka tidak menghormati orang yang ada di sekitarnya, mentang-mentang sedang menjabat maka merendahkan derajat orang yang ada di sekitarnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang dengan orang yang mentang-mentang, sombong, angkuh di dalam kehidupan ini. Ayo kita merendahkan diri kita, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan hati kita kepada sesama. Tidakkah kita ini kecuali makhluk Allah, kecuali hamba Allah? Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan derajat kita di hadapan Allah hanya ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kikis segala amalan yang sudah kita lakukan selama ini, derajat ketakwaan yang sudah kita capai selama ini, dengan keangkuhan dan kesombongan yang merupakan dasar dari segala dosa. Iblis laknatullah keluar dari surganya Allah SWT tiada lain karena kesombongan, keangkuhan, mentang-mentang diciptakan dari api, maka tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah. Ada Fir'aun laknatullah, kurang apa kekayaannya, kekuasaannya, Allah tenggelamkan. Namrud begitu juga, Qarun, semuanya karena sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari bersama-sama kita senantiasa mawas diri dalam kehidupan ini. Ayo kita hanya berharap hanya kepada Allah. Bukankah ikrar kita dalam sehari semalam senantiasa kita lapaskan? Bahkan tidak sah sholat kita ketika tidak melapaskan ikrar ini. Dan tempatnya terdapat di tengah-tengah suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar kita. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu
Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina